Selamat hari Minggu adik-adik. Senang ya kita boleh bertemu, berkumpul pada hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada sukacita pada hari ini? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Ya. Sebelum kita mulai, kakak undang semuanya berdiri. Kita menyanyi Mars PKPA. Jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Masih dengan berdiri, kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 7, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ya, pakai gerakannya semua ya di rumah ya. Oke? Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu boleh berkumpul bersama untuk datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami semua berada di rumah masing-masing, namun hati kami tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini dari awal hingga pada selesainya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik masih berdiri ya, kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita buka kitab Mazmur kita pasal 105 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Kita buka bersama kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara tradisi membaca Mazmur. Nanti kakak akan membaca ayat yang keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang ke dalam. Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah terang judul Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Ya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140. Kidung Ceria nomor 140. Kita nyanyi lagunya 2 kali ya adik-adik ya. Firman-Mu pelita. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami yang mendengar maupun yang kami menyampaikan, biarlah kami dapat mendengar firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, kakak mengajak kita semua untuk berdiri. Kita akan membaca di dalam Perjanjian Baru yang terdapat di dalam Kisah Rasul
pasal 17 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-9. Kakak mengajak kita semua untuk mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kakak akan membacakan ayat yang ganjil dan adik-adik akan membacakan ayat yang berangka genap. Di bawah judul Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut yang membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan teguh, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka, menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Baiklah, demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik silakan duduk. Baiklah, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah bercerita tentang Yesus. Nah, dalam pembacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Rasul, yaitu bercerita tentang Rasul Paulus dan Silas. Kira-kira adik-adik ini sudah pernah dengar cerita Rasul Paulus dan Silas? Nah, Rasul Paulus dan Silas itu adalah pelayan Tuhan yang sedang melakukan perjalanan ke Tesalonika. Nah, kira-kira apa sih yang sedang mereka lakukan di Tesalonika? Nah, di Tesalonika mereka mengajar di rumah-rumah ibadat dan menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di sana atau jemaat di Tesalonika. Jadi ini sekilas gambar kota Tesalonika ya. Ini ada gedung-gedung dan ini ada beberapa orang. Ini orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di kota Tesalonika. Bisa lihat ya. Nah, di Tesalonika ini Rasul Paulus dan Silas mengajar di sana selama 3 hari. Nah, dan selama 3 hari itu mereka mengajar di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Ini ada gambar Rasul Paulus sedang mengajar di rumah-rumah ibadat ya. Dan ini juga
Karena pada saat itu mereka itu tidak hanya mengajar di satu rumah ibadah aja, tapi mereka pergi ke rumah-rumah ibadat yang ada di sana. Ini ada orang-orang atau jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu. Nah, selama 3 hari itu mereka menginap di rumah salah seorang jemaat yang berada di sana, namanya adalah Yason. Ketika Rasul Paulus ada di sana, beberapa orang Yahudi ini tidak senang dengan kedatangan mereka. Dan terlebih lagi, mereka itu marah kepada Yason, yang dimana Yason ini dengan senang hati atau dengan tulusnya memberikan mereka tempat tinggal. Nah, sehingga orang-orang Yahudi ini menyeret dan menyakiti Yason karena Yason ini kenapa sih mau menerima orang-orang seperti Paulus tinggal di rumah mereka seperti itu. Sehingga ketika mereka menyeret si Yason itu keluar dari rumahnya, orang-orang Yahudi ini juga berteriak-berteriak di tengah kerumunan atau di tengah kota pada saat itu. Mereka memanggil-manggil nama Paulus, mereka memanggil-manggil nama Silas untuk keluar karena mereka sangat marah kepada Rasul Paulus pada saat itu. Nah, adik-adik, kita bisa membayangkan ya betapa sulit sekali menjadi pelayan Tuhan pada saat itu. Nah, tetapi dengan situasi seperti itu, apakah Rasul Paulus itu takut? Jawabannya pasti tidak, karena mereka tetap memberitakan Injil Kristus itu dan mereka tetap berani untuk memberitakan firman Tuhan di tengah orang-orang pada saat itu. Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus pasti akan menolong mereka, sehingga Tuhan Yesus juga bekerja melalui Yason yang berani berkata kepada orang-orang bahwa Rasul Paulus dan Silas tidaklah bersalah. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi harus bisa seperti Rasul Paulus dan Silas yang berani menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang. Nah, sebelum itu kakak mau bertanya nih, Tuhan Yesus itu siapa sih di mata adik-adik? Nah, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dari surga untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus juga adalah sumber kasih dan juga penjaga yang akan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus itu datang ke dunia dan rela mati untuk menebus dosa manusia. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus menghargai Yesus atau kita harus taat kepada Yesus ya, karena Tuhan Yesus itu sudah mau atau rela berkorban untuk kita. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai adik-adik yang dikasihi Tuhan, harus dapat menceritakan kepada saudara-saudara dan juga orang tua kita di rumah siapa itu Yesus. Nah, nanti ketika selesai IMPA, adik-adik itu harus dapat bisa bercerita kepada orang-orang di rumah. Bisa saja kan nanti orang di rumah itu tanya, tadi IMPA belajar apa, seperti itu. Nah, di sini kalau adik-adik itu fokus atau adik-adik itu serius mendengarkan IMPA pada pagi hari ini, adik-adik pasti bisa menjawab. Adik-adik pasti akan menjawab seperti ini. Tadi kami belajar tentang siapa itu Rasul Paulus dan bagaimana Rasul Paulus itu menjalankan firman Tuhan dengan memberitakan Injil ke Tesalonika dan memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sana. Nah, untuk itu pesan terakhir kakak untuk kita pada pagi hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang berani seperti Rasul Paulus dan Silas, berani menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang dan meyakini bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong kita semua. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi dalam Kidung Ceria nomor 160, bait yang pertama dan yang kedua.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat segala pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu berjalan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih juga karena pada pagi ini kami boleh bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami diajarkan untuk lebih mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik layan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menjaga, melindungi mereka, memberkati mereka di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dan biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga boleh menjadi kebanggaan orang tua. Berkati juga mereka Tuhan di dalam masa pendidikan mereka, khususnya pada saat ini adik-adik layan kami menjalani pendidikan secara daring Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai, berikan semangat, berikan kekuatan, kemampuan kepada mereka di dalam mengikuti pembelajaran. Dan biarlah apa yang disampaikan kepada mereka Tuhan boleh mereka pahami dan boleh mereka pakai di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga mau berdoa buat orang tua, adik-adik layan kami Tuhan di dalam mendampingi, mendidik dan membesarkan adik-adik layan kami. Supaya Tuhan Yesus mau memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, kesabaran di dalam mengasuh adik-adik layan kami, khususnya dalam mendampingi belajar online Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan dan kesabaran sehingga orang tua kami juga dapat berperan sebagai guru di rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami, GPI Maranatha Tanjung Selor. Kiranya Tuhan Yesus memberkati para presbiter, para pelayan, para pengurus Pelkat, para komisi dan panitia Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau menyertai, biarlah semua orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, boleh selalu Tuhan berkati, boleh selalu Tuhan sertai dalam setiap tugas tanggung jawab yang mereka lakukan dan mereka kerjakan Tuhan. Dan biarlah apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, khususnya daerah kami Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Berkati para pemimpin yang memimpin daerah kami Tuhan, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan dalam memimpin daerah kami, dan biarlah program-program yang mereka tetapkan, yang mereka canangkan, benar-benar boleh berdampak bagi kesejahteraan kami masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya untuk percepatan vaksinasi COVID-19 Tuhan. Saya Tuhan Yesus mau mendukung setiap aparat, setiap pihak yang berperan, yang ambil bagian dalam pelaksanaannya. Dan kami juga sebagai masyarakat, kiranya Tuhan juga mau tolong supaya kami juga boleh ikut ambil bagian dalam percepatan proses vaksinasi ini Tuhan, dan boleh bekerja sama di dalam pelaksanaannya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak layan yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami kesetiaan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga kakak-kakak multimedia dan kakak pengiring kami Tuhan yang turut ambil bagian di dalam pelaksanaan rekaman kami. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Biarlah semuanya yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan boleh Tuhan berkati. Tuhan Yesus, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kakak ingatkan kembali untuk persembahan adik-adik diisi dalam amplop dan dikasih kepada orang tua untuk dikumpulkan di gereja pada hari Minggu. Kita akan membaca nas persembahan kita yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Adik-adik, nyanyian persembahan kita Kidung Ceria 264, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua, Tuhan betapa banyaknya. Bapa yang baik, Tuhan, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga ibadah kami tadi boleh terlaksana dari awal hingga akhir. Tuhan, pada hari ini kami mau menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikannya, dan kami berdoa juga buat gereja-gereja agar dapat mengelolanya untuk selalu memuliakan dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati buat mereka yang belum sempat memberikan, Engkau selalu memberikan mereka berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah adik-adik dengar di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Kita bernyanyi dalam Kidung Ceria nomor 345, bait yang pertama sampai yang ketiga.
syukur pada pagi hari ini, di mana kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, dan kami sudah berada di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya, biarlah kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari dan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, nanti ibadah selanjutnya minggu depan kita ibadah Zoom ya. Semua harus hadir ya adik-adik ya. Kita mau lihat wajah kita semua, oke? Dadah. Dadah.